Ya, Assalamualaikum Bu Trima. Waalaikumsalam Bu Antin. Ayo silakan masuk Iya Bu, tumben-tumbenan. baik Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Antin bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Saya dolan ini ya Bu ya. Oke, Ke monggo Bu. Gimana? Iya, Silakan duduk dulu. iya baik-baik Ibu. Nanti dilanjut. Tolong saya buatkan kopi ya Bu ya. Siap. Ibu. Nggih, gini Bu Trima. Saya mau cerita-cerita sama jenengan. Ada apa? Biasalah terkait pekerjaan kita. Heeh. Mm-mm. Gimana Bu? Yang mau jenengan anu curhatkan? Nggih, Bu. Masalah siswa atau guru? Ya rencana tujuan saya ketemu jenengan ini ya saya kepengen curhat masalah siswa, Bu. Oh Ya, ya, masalah anak-anak zaman siswa. sekarang. Oke, Iya, Bu. berarti tujuannya coaching hari ini itu, jenengan itu masalahnya apa, Bu? Begini, Bu Trima. Saya kan mempunyai siswa kelas 7, 8, 9, ya. Oke, Bentar. Untuk yang kelas 7 yang baru masuk ini kok masih seperti anak SD begitu, Bu. Nah, gimana apa tuh ceritanya? memang memang budaya SD seperti ini atau memang saya kurang memberikan apa ya, bimbingan gitu ke anaknya gitu ya, Bu, ya. Menurut jenengan gimana gitu, Bu? Oke, sekarang itu masalahnya apa dulu, Bu? Oh iya, sebentar. Masalahnya sering melanggar peraturan yang contohnya ya sedang pembelajaran, nggak suka, pulang begitu, Bu. Oh, Kadang itu ya, sebelum waktunya pulang sudah lompat pagar gitu, Bu. oh, iya, iya, iya. Itu gimana ya cara mengatasinya gitu loh. Oke. Eee, Nah, itu kan berarti tujuan coaching hari ini tuh ya, jenengan pengen bagaimana solusinya menghadapi anak-anak yang sering pulang di jam pelajaran ya. betul Bu Trima. Iya, apakah saya cuma mau menyamakan atau mau mengambil pelajaran? Nah, kalau di SD itu penanganannya bagaimana, biar nanti saya sesuaikan di sekolah saya atau sesuai tingkat anaknya di kelas 7 gitu. Nah, nah. Nah, itu sebelum lebih jauh lagi nih Bu. Mhm, Jenengan itu di awal kan itu kelas 7 berarti siswa baru ya. iya betul. Nah, itu di awal itu jenengan sudah ada kesepakatan apa belum? Sudah Bu, ketika di awal pembelajaran atau bahkan di awal PPDB itu ya, ketika Heeh, siswa itu, apa namanya, daftar ulang, itu iya. sudah menandatangani tata tertib di sekolah gitu. Nah, dan ketika di kelas itu sudah juga menurut saya sudah dibuat kesepakatan kelas, tapi kok masih tetap ajib begitu Bu. Oke. Apa itu kan itu berarti kan penandatanganan waktu daftar ulang.
itu biasanya kan berkasnya lebih dari satu ya, Bu. Nah, Betul. itu mungkin anak belum membaca atau bagaimana. Nah, kira-kira itu waktu masuk mungkin pas upacara atau di kelas masing-masing, itu kesepakatan itu sudah pernah disampaikan atau belum? Menurut ini mungkin wali kelasnya apa bagaimana coba ya Bu ya. Kalau saya menyampaikan amanat di upacara, ya sudah. Di rapat briefing itu juga sudah. Tapi ini kok masih seperti ini, berarti kayaknya itu masih kurang efektif apa mungkin pembinaan saya gitu ya Bu ya. Atau mungkin menurut jenengan bagaimana ini, yang salah gurunya atau Oke. mungkin siswanya, gimana ya Bu ya? Ya, kita gali dulu ya, Bu ya. Kita Ya, gali dulu. Dari yang usaha sudah Bu Antin lakukan, mhm, itu dari upacara atau rapat mengingatkan wali kelasnya itu, kira-kira dari skala 1 sampai 10, usaha Ibu itu sudah sampai maksimalnya sampai angka berapa? kalau menurut saya baru sampai 50 itu Bu, sampai 5 Ah, berarti baru skala sampai saya. 5. Iya, Ah, baru sampai 5. Berarti kan mhm, ada, maksudnya dalam angan-angan Bu Antin nanti ada mungkin cara lain ya. iya, Nah, di sini Bu Antin apa kekuatan Bu Antin yang belum Bu Antin gunakan untuk mhm. mencapai tujuan itu? Kekuatan saya barangkali nanti saya akan mengumpulkan semua wali kelasnya Bu. Nah, Untuk membahas tentang hal ini lebih lanjut lagi, karena ini tapi dampaknya tentunya kan ya, terus karena dampaknya ini kan mengerikan gitu. Nanti saya takut kalau anak-anak lompat pagar, terus ah, begitu lompat ke jalan raya ada mobil atau ada motor, itu kan juga bahaya gitu ya. iya. Dan Nah, dengan sebentar lihat ya kemarin berita di Banjarnegara itu yang kesetrum karena mau bolos itu barusan loh, Bu. Iya, iya betul. oh, jadi saya ingat murid saya itu, seperti itu. Heeh, jadi kekuatan Nah, saya mungkin ya akan menggunakan kekuatan secara kepemimpinan nanti, gitu. Untuk nah membina, itu wali kelasnya mungkin. sebelum apa ya? Sebelum Bu Antin membuat rencana, itu kan Bu Mhm, Antin ada angan-angan ya. Itu kan tadi masalahnya siswa yang sering pulang lewat pagar, loncat mhm. pagar. Dan sebenarnya itu dari Bu Antin itu kepenginnya siswanya bagaimana sih? Ya kepengennya saya ya siswa itu ya tertib, berangkatnya sebelum bel, ya kalau pulang ya setelah bel. Tidak Nah, meninggalkan jam pelajaran seenaknya sendiri, gitu, Bu. Dan mungkin juga ini saya bertanya-tanya kenapa ketika jam pelajaran itu, ada siswa yang keluar, berarti kan apa kelasnya tidak ada gurunya, gitu. betul. Itu Mhm. juga perlu digali ya, Coba itu saya selidiki lagi itu, heeh. diidentifikasi kok bisa anaknya keluar dan itu guru mapel yang sedang mengajar itu kelangan apa tidak? Iya betul seperti itu, heeh. Harusnya kan kalau ada gurunya harusnya kelangan ya Bu. Ini anak Heeh, nggak ikut pelajaran, harusnya jadi masalah lah iya di laporan gurunya kan. Ini anak kelas 7 apa kurang satu padahal pagi ada begitu kan iya, ya? heeh, Nah, oke. Terus untuk selanjutnya itu hambatannya mungkin itu ya Bu dari gurunya itu belum iya. itu Hambatannya mungkin belum ya laporan ya. dari gurunya yang mungkin tidak masuk ke kelas itu, Bu, hambatan ngetik iya. Ah,
Jadi ada Iya, sebabnya siswanya minggat atau meninggalkan kelas ya karena gurunya tidak ada di kelas atau gurunya izin atau kemana gitu. iya. Terus Mhm. ini berarti solusinya apa ini? Rencananya Bu Antin, Rencana solusinya. saya nanti ya akan setelah akan mengadakan briefing khusus untuk yang itu perwalian kelas 7 itu ya, untuk mendisiplinkan siswa lebih lebih ketat lagi dan juga itu Bu, untuk, mengetatkan perizinan guru gitu, agar tidak mudah Nah, meninggalkan sekolah gitu. itu Kadang kan rencana tindakan. heeh, iya, kadang kepala sekolahnya nggak tahu, gurunya nggak izin sih. Iya, Bima betul. pernah apa enggak itu? Is. Sering itu kalau seperti itu. Iya, izinnya Ya, ke kadang, siapa gitu, kepala sekolahnya nggak nah, tahu gitu loh, Bu. Itu yang betul. menyebabkan Kadang kan kadang hanya ngelutek satu teman ya, sedangkan teman lainnya kan ngisi kelas sendiri, begitu iya, kan. betul, heeh, Loh kok ini anaknya rame, nggak ada gurunya kan kehilangan kita gitu. mhm. Nah, itu tadi kan rencananya Bu Antin mungkin dari segi gurunya ya. Terus strategi lain itu mungkin bagaimana itu? Nah, strategi yang lain itu tadi kan untuk gurunya saya perketat perizinannya dan juga nanti saya ingin membentuk kesepakatan untuk wali kelas itu untuk ke siswanya itu membentuk kesepakatan kelas, diperbaiki lagi begitu, Bu. Iya, Terutama itu ya, untuk yang tidak akan mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir gitu. ya, betul. Heeh, Ya, berarti itu ya strateginya. Terus nanti dari strategi yang Bu Antin rencanakan ya, kan itu nanti mhm. kan di tindakan itu kira-kira berhasil atau tidak. Nah, terus nanti kira-kira Bu Antin bisa tahu rencananya Bu Antin itu berhasil atau tidak, atau untuk mengukur keberhasilan dari rencana Bu Antin itu bagaimana itu? Menurut saya rencana saya berhasil jika sudah tidak ada yang meninggalkan sekolah lagi, Bu. Ya paling tidak ya satu ya 2 masih dimaklumi lah ya. Kalau ini kan masih Ya, rombongan, ada 4 orang begitu loh. Ya ya, masih ya. sering juga itu yang tidak suka pelajaran siapa, tiba-tiba pergi gitu katanya gurunya laporan ke saya. Loh ya, jenengan gurunya ya mbok jenengan yang mengatasi gitu ya. Heeh. Iya, betul. Nah, terus seandainya itu kan yang namanya rencana, kadang ada kendala ya Bu. Mhm. Terus ada gangguan juga kan. Ini berarti rencananya harus kompleks ya dari Bu Antin yang itu menyampaikan ke guru kan supaya kesepakatan kelasnya diperbarui, terus dari segi disiplin gurunya untuk izin itu harus ada izin, jangan hanya titip sama teman supaya pihak sekolahan tahu kelas itu ada yang mengajar atau tidak, begitu kan, Nge? Iya, Bu, Nah, betul. itu nanti bagaimana caranya Bu Antin itu mengantisipasi, kadangan kan ada lah ya, ada aja gangguan. Nah, itu Mhm. kira-kira bagaimana caranya Bu Antin itu mengantisipasi terhadap gangguan dari rencana yang akan Bu Antin laksanakan. Iya, Bu. Seumpama misalnya masih terjadi gangguannya itu kan tetap maksudnya dari dalam ya, Bu, ya? Ya Ya, dari dalam betul. dan dari Insya Allah luar dari juga ya, heeh. Lah ah, untuk dari dalam ah, ketika dari dalam sudah saya tangani, dari gurunya, terus kesepakatan kelasnya, dari luarnya kan juga mungkin saya harus mengatasi, Bu, mungkin, dari, orang tuanya, Bu, ya.
orang Hmm, tuanya juga harus saya bekali. Kalau iya. iya, bahwasanya anak untuk sekolah ya sekolah saja begitu. Kalau misalnya pulang nggak sih ditanya atau tiap hari dipantau sekolahnya, sampai mana pelajarannya, tadi gurunya siapa saja dan sebagainya gitu ya. Dan untuk terakhirnya saya juga harus koordinasi dengan masyarakat sekitar mungkin ya Bu ya, yang Iya, kalau melihat. kalau melihat. Nah, tapi kadang ini sekolah saya masyarakat sekitarnya kan malah kadang apa ya, gimana sih, jadi minggat itu malah diumpetin di rumahnya penduduk itu loh Bu, sama penduduk iya, sama penduduk di sekitar situ malah diem aja dimasukin, ada bu guru masuk sana gitu, disari-sari jebule di situ itu Bu, di rumahnya tetangga sekolah itu loh, di warung. Nah, itu. Nggih. Mm-mm. Nah, itu kan salah satu gangguan itu, Bu. Berarti ada pihak masyarakat yang Iya, tidak bertanggung mendukung jawab, heeh. kesepakatan yang ada di sekolahan itu. Mhm. Nah, itu tindakan jenengan terhadap pihak warung yang agak mengganggu itu bagaimana itu? Saya kepengen itu Bu, kepengen masuk ke warung ya bicara lah, bicara empat mata, bagaimana mengatasi ya kita mensukseskan bersama pendidikan di sekolah saya bareng-bareng dengan masyarakat begitu. Jadi Oke. jangan sekolah warung itu asal laku gitu Bu. Iya, betul. Mhm. Jadi tidak asal warungnya laku tok, bocah embuh gitu nggih. Iya gitu. Nah, ya. Nah, dari rencana tindakan yang jenengan sampaikan itu, nggih. Nah, kira-kira apa komitmen jenengan terhadap rencana jenengan tadi itu? Komitmen saya dalam jangka waktu dekat harus terlaksana Bu. Dari yang mana yang saya bisa dulu gitu. Berarti Oke, saya target dari dalam sekolah dulu berarti, dari gurunya, siswanya, baru orang tuanya atau masyarakatnya gitu, Bu. oke. Terus kira-kira nggih, dalam Mhm, melaksanakan rencananya jenengan itu siapa yang dapat membantu jenengan? Jenengan kan nggak mungkin berjalan sendiri. betul. Jenengan perlu mitra. Nah, itu kira-kira siapa yang dapat membantu jenengan sehingga jenengan bisa berkomitmen dengan rencana yang akan jenengan laksanakan itu. Saya kepengennya berkoordinasi dengan kesiswaan, Bu. Oke. Oke. Kesiswaan, terus yang selanjutnya adalah wali kelas. Itu kan kalau masalah siswa tetap nanti dipegang oleh kesiswaan gitu. Nah, terus nanti Berarti untuk yang terus sama guru BK juga. Nanti kalau udah terlanjur pelanggaran kan masuknya ke BK biasanya. Ya, jadi yang pertama oke, wali kelas, siswaan, wali kelas, terus guru BK mereka untuk di dalamnya oke. ya. Kalau di Ya. luarnya ya orang Berarti tua, ya. orang tua terakhir Mm-mm. orang tua nggih. Iya, Nah, sama berarti pedagang juga. jenengan nanti dalam menjaga komitmen jenengan untuk melaksanakan rencana tadi itu ya, untuk supaya tercapai siswa yang tertib, siswa yang tidak pulang sebelum jam pulang, itu Betul. berarti jenengan menggandeng wali siswa, terus wali Betul. kelas, nggih, Mm-mm. BK, itu nggih. Iya, sama masyarakat Bu harus nanti saya. Oke. Nah, ini kan sudah berarti udah gambaran kan nggih, Bu? Sudah Bu. Kita nanti Heeh. Bu Andi menyelesaikan masalah siswa yang sering pulang di jam pelajaran, sudah ada rencananya, sudah ada pihak yang akan membantu Bu Antin untuk melaksanakan rencana, nggih. Nah, setelah rencana itu mateng, nah sekarang bagaimana tindak lanjut dari coaching ini, Bu?
Ya. setelah Bu Andin punya angan-angan itu? Saya setelah ketemu sama jenengan jadi agak padang ini Bu, mendapatkan inspirasi bagaimana saya nanti akan bertindak untuk mengatasi siswa-siswa yang dalam tanda petik itu istimewa. Ya, banyak yang meninggalkan jam pelajaran karena kalau dibiarkan kan juga nanti akan nulari yang lain ya. Oh, Selain iya, yang membahayakan diri sendiri siswanya itu juga akan sekolah dilihat oleh masyarakat kan akan jelek gitu ya, ketika punya iya anak-anak yang seperti betul. itu dibiarkan saja. Jadi tindakan itu saya ya tadi sudah, dikemukakan tadi untuk koordinasi dengan kesiswaan, guru, BK, wali kelas, dan orang tua. Dan untuk selanjutnya ini saya memang harus segera bertindak untuk mengatasi agar para wali kelas itu untuk segera memperbaiki kesepakatan kelasnya, meninjau kembali, bukan memperbaiki ya, mungkin ya sudah baik lah Bu, tapi meninjau Ah, kembali ini. kesepakatan kelas yang ada dan didiskusikan dengan anak-anaknya bagaimana atau apa yang akan dilakukan jika masih tetap terjadi begitu Bu. Heeh. Oke, Jadi ya. menurut saya coaching ini, memberi saya arti Bu. Jadi juga memberi Oke, saya terima kasih Bu pencerahan ya Nadia. Bu Prima ya. Terima kasih atas sarannya. Iya, atas nasihatnya. Semoga nanti saya bisa melaksanakannya dan anak-anak saya menjadi tertib kembali, sekolah juga menjadi tertib kembali. Gitu Bu Trima. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hmm. Jika Bu Antin sudah ada solusi terhadap masalah yang tadi muncul nih Bu. Mhm. Semoga ke depan siswa-siswinya akan lebih tertib lagi dan lebih konsisten dalam menjaga ketertiban, Iya, menjadi anak-anak yang senang bersekolah. Ibu, iya. Iya, Bu Trima mohon maaf oke, ya tadi saya sedang batuk jadi batuk-batuk terus ini. oke, tidak apa-apa Bu Andin. Ya, sudah. Gitu aja Bu Andin. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Andin. Waalaikumsalam. Siap. Ya, Assalamualaikum Bu Antin. Waalaikumsalam Bu Trima. Silakan masuk Bu Ah, Trima, gimana kabarnya? oke. Alhamdulillah baik. Mau curhat, Mhm. Bu? Iya Bu, silakan Bu. Ya, ini saya melihat anak-anak didik saya itu apa ya? Kak, anteng banget itu loh, Bu. Anteng gimana? Berarti kan yang namanya anteng itu diam itu emas itu Bu, baik apa gimana itu Bu? Nah, itu yang jadi Mhm, masalah. mhm. Kalau diam itu emas kan kalau orang dewasa sedang tidak ada masalah itu diam Iya, itu bagus ya. Tapi ini heeh, anak-anak belajar kok banget itu loh Bu. Jadi yang mhm. jadi masalah Terus itu rencana saya pengen jenengan cari apa tuh? solusi. Rencana tujuan jenengan curhat ke saya itu mau bagaimana ini, Bu? Anak anteng Iya. kok dicurhatkan itu berarti kita mau coaching apa ini, Bu? Nah, nah itu Hmm, saat saya itu melihat anak-anak anteng itu ya pasif, itu kok saya ngerasa khawatir loh. Itu mmm, anak-anak anteng itu antengnya karena takut sama gurunya, mhm, apa antengnya gurunya membosankan, atau gurunya yang dalam pembelajaran itu tidak menyenangkan gitu loh Bu. Saya bingung di mmm, situ antengnya. antengnya berarti karena seperti anteng kayak kosong gitu ya, Bu, ya? Eh, Mhm. kosong, kadang ngantuk juga anak-anaknya Oh, gitu iya iya loh. iya. Terus
kalau disuruh maju Mhm, susah, itu nggak mau, kayak anak takut apa gimana gitu. mhm. Terus sebelum pembelajaran itu sudah ada kesepakatan apa belum ya, Bu, sama anak-anak itu, Bu? Nah, kalau itu gurunya, kalau saya dulu pernah menyampaikan di Mhm, awal materi harus mhm, membuat kesepakatan kelas dulu. ya, Nah, kenyataannya di kelas itu ya saya iya. nggak tahu, Bu. Iya, memang jenengan juga tidak selalu berada di kelas gitu ya, ketika Iya, pembelajaran berlangsung ya. Lah itu misalnya dari skala 1 sampai 10 itu posisi Bu Trima itu dalam memantau siswa itu di angka berapa itu, Bu? kalau posisi 1 sampai 10 memantau siswanya ya paling ya di posisi 6 itu udah maksimal banget, Bu. Malah ya kayaknya Mmm, kurang dari 6. ya karena tidak setiap hari bersama mereka ya, Bu, ya? Iya, Heeh, betul. Karena saya kan kadang-kadang hanya waktu apa ya, ya pura-puranya ke toilet gitu kan iya, ya, melewati heeh, kelas gitu kan. Nah, itu mhm, kan mendengar guru-guru yang ngajar gitu. mmm. Terus, apa Ibu sudah sering mengadakan observasi kelas? Ya, observasi kelas itu yang saya mengadakannya sesuai dengan jatah itu loh. 1 semester, 1 kali. Itu yang Mhm, full di kelas. iya, Tapi kan kalau observasi kelas itu, Mbak, kadang mereka mengada-ada yang pembelajarannya tidak biasa seperti biasanya. mmm, terus kalau Putri mau membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran, kekuatan Ibu itu, dalam mencapai tujuan itu apa, Bu, kekuatan Ibu? Ya, saya kan punyanya guru. Heeh, Nah, ya kekuatan saya itu guru. Ya mungkin guru saya belum maksimal atau belum apa namanya dalam membuat memakai metode atau media mmm, pembelajarannya itu apa kurang menarik atau bagaimana itu loh. Jadi kan saya mhm, kekuatannya hanya punya guru, punya sarana prasarana yang minim juga nggak begitu banyak kekuatan saya, Bu. mmm, tapi yang memang kekuatannya jenengan guru, karena jenengan nggak langsung mengajar anak-anak itu ya, Bu, ya? Iya, Barangkali betul. misalnya mau Putri mengadakan, pembinaan kepada guru atau mungkin berbagi praktik baik atau mungkin IHT apa, itu kira-kira, bisa menjadi solusi apa tidak ya? Kira-kira Oh Bu iya Trima itu ya. mempunyai solusi apa misalnya gambaran solusinya bagaimana? Kalau Nah itu. Kalau saya sih kayaknya kan harus mencari tahu dulu ya, Bu. Itu mhm, anak itu apa namanya pasifnya itu di kelas itu karena apa ya, Bu? Mungkin mhm, bisa gurunya tadi ya yang saya sampaikan itu ya kurang variatif, terus kurang menggunakan metode yang menyenangkan bagi siswa, mungkin itu ya. mhm. Terus apa saya itu ya Bu, tanyakan kondisi belajar murid juga di rumah. Menanyakan kepada orang tua atau kepada Ada, guru? ya paling kepada orang tua, berarti saya memakai kekuatan orang tua. Kalau mungkin, guru kelasnya mungkin ya juga tahu, eee, apa namanya, latar belakang orang tuanya mesti, Bu, biasanya, Oh iya, iya kan? heeh. Heeh, Iya betul. Iya, ya itu Bu, paling kekuatan saya berarti ditambah satu itu orang tua. Kita iya, bisa menggali dari orang tua, nggih. mhm. Kekuatan jenengan itulah sudah kalau misalnya, mau mencari apa tadi, jenengan sudah, kira-kira kayaknya metodenya kurang baik dan kurang apa
menyenangkan. Lah kira-kira kalau mau dijalankan, itu solusi yang jenengan misalnya mau mencari, latar belakang orang tuanya, kira-kira punya hambatan apa ndak itu jenengan? Ada Nah, itu hambatan ya lain apa tidak? kalau melibatkan orang tua itu Mhm. hambatannya kebanyakan kan itu anak tinggal bersama mbahnya. Oh Dan iya, mbahnya itu sepuh. Jadi mmm, kalau diundang ke sekolahan itu lebih sering tidak berangkat. Kalaupun berangkat, itu sudah bilang dulu mbahnya. Lah, borong-borong abu guru, begitu. mmm, yang penting Jadi, kalau sama mbahnya yang penting makan gitu aja terus anteng nah, udah gitu ya, iya, heeh. betul. Nah, kalau sudah tahu hambatannya seperti itu, kira-kira rencana Ibu terima untuk mencapai tujuan itu apa ya Bu nanti ya Bu, kalau hambatannya seperti itu? Iya. Ya, Mhm. rencana saya apa ya? Ya, apa saya dari sisi murid dulu apa ya, Bu? Mungkin Mungkin iya, mungkin saya dari masuk sisi gitu apa ya? muridnya Bu, heeh. Apa Saya dari masuk gurunya ke dulu? kelas itu apa Oh, siswanya mungkin dulu? secara santai apa Oh saya iya, ketemu gimana Bu ini Bu? Apa saya masuk mmm, kelas mhm, atau saya bertemu santai dengan murid bercakap gitu loh, maksudnya menanyakan, "Kamu belajarnya gimana? Kenapa Bu mhm. Guru lihat kok kamu di kelas anteng banget?" Ya gitu apa gimana Bu? Mhm, ya Menurut mungkin Bu Andin itu? jenengan bisa memakai kedua pendekatan itu, Bu. Yang pertama karena jenengan ke kelas, karena jenengan sebagai guru gitu ya. Lah Nah, kalau di luar betul. kelas karena jenengan sebagai teman gitu ya, teman bagi Hmm, siswa gitu ya. Jadi tidak tidak memperlakukan siswa itu sebagai apa ya, bawahan gitu ya, yang hanya disuruh-suruh betul. gitu. Kita Bu Trima Mhm. melakukan pendekatan gitu ya, Bu, ya? Heeh, Ya, yang lebih intens lagi di luar jam pelajaran gitu ya? iya, Nah, terus kira-kira untuk ukuran keberhasilan rencana Bu Trima nanti apa, Bu, kalau keberhasilan kesuksesannya rencana ya, jenengan nanti? ya paling keberhasilannya saya bisa melihat dengan keaktifan siswa mungkin. Terus Mmm, selama ini kan siswa-siswanya itu kurang apa ya namanya tertarik dengan kalau ikut lomba itu loh Bu. mhm, Jadi mungkin kalau anak-anak itu sudah aktif di kelas, mereka akan lebih termotivasi gitu kan. mhm, Jadi iya, kita lihat keaktifan anak di kelas. Itu rencana pertama ya Bu. Kita mhm, rencana keduanya berarti ke guru yang tadi itu ngajar mungkin dengan IHT apa ya Bu? oh iya, heeh. Bagus itu Bu kalau mau Kita dengan IHT mungkin kalau dinasihati sama Bu Trima atau diajar sama Bu Trima tentang pembelajaran tidak, apa ya, tidak mempan atau tidak percaya karena orang dalam ya, iya barangkali kalau Bu Trima betul. memakai orang dari luar itu mungkin lebih mengena gitu ya Bu ya? Nah, nah, Heeh, berarti nanti saya membuat rencana IHT sesuai dengan yang sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? iya, pembelajaran Oh berdiferensiasi atau iya, pembelajaran berpusat pada siswa gitu ya Bu ya? iya itu mungkin Iya. itu ya yang saya rencanakan. Mhm, Terus mhm, dari kekuatan orang tua itu apa dibentuk grup paguyuban gitu apa ya Bu? iya, betul, Bu, itu kalau di dalam per kelas itu harusnya memang ada grup parenting Hmm, ya, kalau di tempat saya kalau di SD iya, paguyuban gitu ya. Lah mungkin itu heeh, nanti bisa untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah lah, gitu, iya. heeh. Terus kalau Bu Itu kan Trima tadi rencananya mau mengadakan IHT kira-kira masih ada gangguan apa tidak Ibu, kalau seperti itu? eh, nah itu kalau rencana saya IHT itu Mhm, ya mungkin kendalanya itu kan dari dana ya. Kalau dari mhm, pihak
ketiga orang luar kan kita membutuhkan anggaran. Mhm. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya kalau rencana IHT narasumbernya dari pihak luar itu membutuhkan anggaran. Itu paling kendalanya. Terus cara Bu terima bagaimana mengatasi kendala itu, Bu, kira-kira kalau untuk masalah anggaran? Nah, kalau saya sih kayak gini Bu, apa ya? Mhm, Kan anggaran memang kita sekolah yang kecil ya, untuk mhm, sering-sering mengadakan IHT dengan anggaran yang minim kan kalau pihak luar susah nggih. mhm. Gimana kalau kira-kira menurut Bu Antin itu IHT-nya itu narasumbernya pengawas Bu, Nah, betul itu, Bu. ya Walaupun kan? narasumbernya pengawas ya, memang sih membutuhkan Heeh, biaya, tapi kan iya, tidak seperti, dengan orang ketiga itu, Bu, dan iya, masih bisa iya, ya, ter-cover dengan bos gitu ya. iya betul. Kan kalau pengawas itu kan mengkondisikan sekolahan, membimbing guru, itu kan juga menjadi tugas pengawas kan, Iya, nggih? tupoksinya Nah, pengawas, betul, iya. Jadi heeh, pada mungkin saya nanti kendalanya itu dari anggaran kita atasi dengan menyampaikan ke pengawas, kita punya permasalahan ini, mhm, terus akan mengadakan IHT, kira-kira Bapak atau Ibu pengawas itu bisa rawuh ke sekolahan kapan sekalian pembinaan gitu ya Bu, iya iya betul, sebagai Bu, pembina heeh. pembinaan. Atau Iya. mungkin bisa mengadakan yang apa namanya, dalam kombel itu bisa kan Bu, berbagi praktik baik Oh, oh itu iya, oh betul. Iya. Kalau berbagi praktik baik itu sih dengan teman satu sekolahan atau bisa dengan teman lain, Bu? benar. Kalau saya Oke. itu dalam satu sekolah itu gantian, Bu. Oh, Iya, mungkin yang pertama contohnya oleh siapa, kepala sekolahnya dulu gitu, Bu. Nanti bulan oh depan iya. siapa, nanti temanya apa gitu. Lah terus Oh, kombelnya iya. itu dimasukkan di dalam PMM. Jadi PMM-nya sekolah itu, PMM-nya guru itu, kepala sekolah kan ada. Nanti dimasukkan ke Ah, dalam penilaian gitu, Bu, atau dimasukkan ke dalam RKT kan bisa itu, Bu. Yang akan oh iya. dilakukan Betul. kita, kan juga mempengaruhi rapor pendidikan juga kan itu ya. Heeh, nanti Iya, kan iya. sudah dicantumkan ke dalam RKT kan kita bisa memasukkan anggaran-anggaran juga lebih gampang itu, Bu. Nah, Oh, iya, dalam iya. untuk iya, untuk IHT, untuk kombel, gitu. Nah, terus untuk selanjutnya, apa Bu Trima punya komitmen apa enggak untuk merencanakan nasi tadi itu, yang tadi, untuk Iya. yang IHT? Komitmennya Hmm. gimana? Ya, saya akan ini kan rencana tadi ya, saya Mhm. komitmen. Yang pertama mungkin komitmen saya melakukan pendekatan dengan siswa ya. Iya, Tadi heeh, menggali perasaan siswa ya. iya, Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi gurunya IHT solusinya dengan pengawas nggih. iya Insya Allah betul, rencananya itu. Terus tadi Bu Antin ada ide kombelnya diaktifkan nggih. betul, heeh, Nah, nah, itu kan dari enam guru kelas, dua guru mhm, mapel. Nah, dari 8 guru itu kan tidak semuanya siswanya pasif. iya, Ada yang pembelajarannya sudah bagus. betul, Itu heeh, berbagi praktik baik dengan guru yang pembelajarannya bagus menjadi mhm. role model. Itu bisa nggak Bu itu masuk Bisa praktik baik? banget itu, Bu, betul itu bisa banget Iya. itu. Berarti nanti, eee, orang itu kira-kira yang akan membantu melaksanakan nasinya Bu Trima itu kira-kira siapa itu berarti? Siapa, Bu, Nah, yang akan itu membantu?
Nah, itu dari rencana itu 3 Heeh, tadi ya. Terus iya. yang orang tua tadi, Bu, Oh iya, berarti jenengan nanti betul kan? heeh, 4. dalam melaksanakan saya itu berarti akan dibantu oleh tadi pengawas, terus Iya, yang guru sebagai orang tua, role model, pengawas sebagai narasumber, heeh, terus terus orang orang tua, tua, heeh, terus guru terus gitu ya. guru yang Hmm, bagus ya. ya. Nah, ya Terus itu. nanti langkahnya bagaimana Ibu nanti? Ya, Untuk yang jadi langkahnya role model itu nanti seperti apa? ya kita langkahnya gini, kita kan Mhm, saya melakukan pendekatan dulu terhadap siswa. Jadi kan mhm, tahu keadaan kelasnya itu bagaimana. iya, Sebenarnya itu yang bermasalah gurunya atau anaknya siswanya, kan. iya, Nah, ketika saya sudah tahu itu yang bermasalah gurunya, seumpamanya, nah, mhm, kita memakai IHT. iya betul, terus? IHT kita minta bantuan sama Pak Pengawas untuk menjadi narasumber Mhm, sekaligus mengadakan pembinaan, nggih. Itu kan iya, heeh, pengawas jatahnya 1 bulan kok 3 jam. Apa satu pertemuan sih, Bu, di sekolah? Itu 1 bulan atau 1 minggu itu kan 3 jam di sekolah, nggih. kayaknya nggak Nah, 1 minggu apa ya? satu Mungkin bulan, nggih. heeh, kayaknya Bu ada, saya nggak belum Heeh. begitu paham sih untuk yang tugas pengawas itu ya datangnya berapa kali, cuma Nah, sekarang pengawas itu sebagai mitra ya, Bu, ya. Jadi, iya betul, Bu hanya Prima bisa mendampingi. meminta tolong kapan pun untuk membina, Eee, gurunya. oh iya, Iya, iya. Nah, itu heeh. berarti nanti setelah saya tahu masalahnya itu berakarnya dari gurunya yang kurang kreatif, Iya, berarti saya menyampaikan ke pengawas masalah yang saya hadapi, gitu kan. Untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi. iya, Sehingga nanti efeknya kan tidak hanya kelas yang pasif tok, tapi kelas yang lain juga mendapatkan ilmunya gitu kan ya, Bu? betul, iya, mhm, Terus nanti kita pantau hasilnya dengan bantuan orang tua. mhm, Rencananya itu nanti saya akan bentuk paguyuban orang tua. iya, baik. Terus Terus? setiap akhir bulan itu rencananya adakan parenting di kelas. Iya, Sehingga nanti orang tua bisa menyampaikan apa yang anak harapkan, terus bisa tanya juga perkembangan anak terhadap wali kelasnya iya, gitu, Bu. betul, udah bagus itu Nah, Bu rencana jenengan. Terus tindak lanjut dari coaching ini mau apa lagi selain itu, Bu? kalau itu nanti saya Iya. paling anu Bu, tindak lanjutnya ini dari coaching ini ya, saya akan meninjau observasi tapi tidak langsung. Karena Iya, kalau observasi langsung itu kan disiapkan. dibuat-buat ya mengajarnya ya? Iya. Mhm, Nah, observasinya kucing-kucingan. Jadi mhm, gurunya tidak tahu kita sedang mengamati gitu. mhm. Apakah nanti setelah ada IHT atau setelah ada pembinaan dari pengawas atau setelah ada Hmm, pertemuan dari dengan orang tua, itu para siswa itu berubah apa tidak gitu ya, Bu, ya? iya, Heeh, betul. iya, jadi Dilihat memang keaktifannya. jadi Bu Trima nanti memantau perkembangan siswa dari aktivitas pembelajaran gitu ya, Bu, ya? Iya. Heeh, Ya. tapi itu pembelajaran pasifnya itu di dalam kelas saja atau cuma di dalam kelas atau juga di luar kelas, Bu? Kalau misalnya di luar kelas Nah, contohnya, apa ya, olahraga ya, Bu? Itu anak-anak olahraga. aktif apa tidak? Kalau di luar kelas itu olahraga kan guru lain, bukan guru kelasnya. Oh iya, Anak-anak
senang, Bu. Oh, iya iya. Biasalah kalau olahraga itu kan anak-anak dinanti-nanti kalau pelajaran olahraga. Pelayon ya, Bu, seneng ya? Ya, malah Mhm, kalau pelajaran olahraga itu kita lebih susah mendeteksi anak itu pasif atau aktif karena mhm. tanpa gurunya berkreasi pun mereka sudah senang karena pada dasarnya mereka itu senang pembelajaran di luar kelas. Iya. Berarti nanti Itu juga memang pembelajaran yang efektif itu tidak harus terjadi di dalam kelas gitu ya, Bu, ya? kelasnya itu Sekali iya. di luar mengamati tumbuhan, mengamati batu Nah, gitu ya, Bu, ya? iya betul. Lingkungan sekolahnya ya. Iya, lingkungan Nah, itu sekolah. yang harus nanti kan Pak sebagai masukan ke Pak Pengawas itu sebagai narasumbernya nanti kan. Jadi Mhm. gurunya terbuka bahwa pembelajaran itu tidak terpaku di dalam Kelas saja. kelas. Bagaimana? Iya, bagaimana Iya menarik siswa. iya, untuk memanfaatkan Oke. lingkungan sekitar gitu ya. Nah, Betul. betul. Juga untuk literasi, untuk numerasi juga tidak harus di dalam kelas duduk diam gitu kan capek ya, Iya. Bu, ya? Kak, iya, Heeh, betul bosan juga kan mungkin. iya, heeh, Ya. Ya, iya terima kasih Bu Antin. Ini sangat-sangat ada solusi ini saya jadi ada gambaran ini. iya. Ya Berarti untuk coaching coaching ini. hari ini memberikan sedikit pencerahan ya, Putri Maya? Oh iya, tidak hanya sedikit. Ini saya benar-benar celing gitu. Iya, Nanti saya melangkah sudah dari satu, dua, sampai tadi kan sampai empat ya. Itu sudah heeh. ada gambaran sekali. Iya, syukurlah Putri mah nanti Putri mah tinggal melaksanakan esainya di sekolah dan dengan pengawas bagaimana yang namanya kita pemimpin ya Bu ya, bener ya Betul, dipuji, bener ya salah, apalagi salah gitu ya Bu ya. salah. Iya, Betul. ya kita tetap Benar ya berusaha menjalankan dirasani. iya, tetap menjalankan yang baik bagi kita gitulah, Bu. Sudah menjalankan Ya, tugas dengan betul. baik, insya Allah yang akan baik kepada kita kembalinya begitu, Bu. Ya begitu Bu Terima Trima, kasih sekali. mhm, Saya sampaikan terima kasih sekali Bu Antin sama-sama sudah Bu Trima, membantu saya. sama-sama. Oke, kalau begitu Saya saya gimana? gimana, berarti saya juga ikut senang bisa membantu Bu Trima, Bu. Iya, Mmm, alhamdulillah kalau Bu Antin jangan bosen nanti kalau saya minta di coaching lagi dengan masalah yang lain lagi, mungkin dari baik, lingkungan sekolah atau gurunya ya Bu. baik baik. Oke, ya sudah. Terima kasih Bu Antin. Sama-sama. Assalamualaikum.